Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bian Mandala Putra dari 10BR1. Di sini saya akan menjelaskan River of Life atau perjalanan hidup. Mari kita mulai dari hulu sungai masa kanak-kanak, yaitu saat berada di Taman Kanak-kanak atau TK pada tahun 2014 hingga 2015. Ini adalah masa emas, masa awal di mana saya mulai mengenal dunia luar. Disinilah rasa ingin tahu tumbuh saat pertama kali mengenal huruf, angka, warna, dan bermain bersama teman-teman sebaya. Kehangatan keluarga, dukungan orang tua, serta semangat belajar yang masih polos tapi tulus menjadi pondasi awal bagi perjalanan panjang ini. Lalu, sungai mengalir ke fase sekolah dasar atau SD tahun 2015 sampai 2021. Disinilah dunia mulai terbuka lebih lebar. Saya mulai belajar tentang tanggung jawab, belajar menyeimbangkan antara bermain dan belajar. Namun, di tengah fase ini muncul tantangan besar, yaitu pandemi COVID-19. Sekolah ditutup, saya harus belajar dari rumah. Ini bukan hal mudah, rasa bosan, kesepian, bahkan stres bisa muncul. Tapi dari sinilah juga lahir pelajaran penting. Bagaimana beradaptasi dalam kondisi sulit, bagaimana tetap semangat walau tidak ideal, dan bagaimana keluarga menjadi tempat belajar paling utama. Ini adalah momen pembentukan karakter yang diam-diam sangat kuat. Setelah itu, kita sampai di masa sekolah menengah pertama atau SMP dari tahun 2021 sampai 2024. Fase ini adalah masa transisi dari anak-anak menuju remaja. Di sini, seseorang mulai mengenal lebih dalam siapa dirinya. Tidak hanya belajar di kelas, tapi juga mulai aktif di luar pelajaran. Salah satu momen penting adalah ketika aktif mengikuti lomba taekwondo. Ini bukan hanya tentang olahraga, tapi juga tentang kedisiplinan, fokus, dan kekuatan mental. Masa ini penuh dinamika, pertemanan yang lebih kompleks, tantangan akademik yang meningkat, dan mulai tumbuhnya mimpi-mimpi besar. Kemudian, sungai membawa kita ke fase sekolah menengah kejuruan atau SMK, dimulai tahun 2024 hingga 2027. Disinilah aliran sungai mulai tampak lebih terarah. Seseorang mulai menentukan pilihan masa depan yang lebih konkret. Di SMK, saya mengikuti tes industri atau Alpha Class, dan saya berhasil lulus dari tes tersebut. Dan mengikuti classmeet, baik itu olahraga, voli, maupun permainan Mobile Legends, menjadi ruang untuk menyalurkan energi, berkolaborasi, dan membangun rasa percaya diri. Namun yang paling penting di masa ini mulai muncul suatu pertanyaan penting dalam diri saya. Aku ingin jadi apa nanti? Disinilah benih cita-cita tumbuh. Ingin menjadi pengusaha, ini bukan mimpi yang mengawang-awang, tapi visi yang mulai dikembangkan lewat pendidikan, pengalaman, dan nilai-nilai hidup. Akhir dari sungai hilirnya menggambarkan harapan yang ingin diraih, yaitu kesuksesan dalam karir sebagai seorang pengusaha. Tapi lebih dari itu, ini adalah simbol dari kemandirian, kreativitas, dan semangat untuk memberi manfaat bagi orang lain. Menjadi pengusaha bukan hanya tentang uang atau usaha pribadi, tetapi tentang menciptakan sesuatu yang bernilai, membuka lapangan kerja, dan memberikan kontribusi untuk lingkungan sekitar. Sekian penjelasan perjalanan hidup dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.